bersama saya dan Pak Sumarsono tentunya, Ketua DPRD yang mantap lah pokoknya. Ya Pak Sumarsono, ini kan dampak dari COVID-19 ke pemerintahan, masyarakat juga, masyarakat kecil terutama ya kan. Banyak juga dari ini kan dari ibu kota banyak yang berpulang gitu pada sini, jadi bertumpuklah di Lampung Tengah. Itu seperti apa? Ya, kita nggak bisa melarang juga ya, karena mereka juga pulang kampung seperti kemarin dari pondok pesantren yang ada di Jawa Timur sana juga, karena di sana juga udah libur, kemudian menjelang puasa juga mereka datang. Nah, protap yang kita lakukan itu mereka akan kita sambut di suatu tempat. Kalau di Bandar Jaya kita tempatkan di Prosida. Nah, di Prosida kita siapkan bilik mandi sebanyak 4 bilik. Jadi setiap yang datang itu akan kita turunkan dari bis satu-satu. Begitu bis masuk langsung dibuka, semprot dulu. Sebelum dibuka disemprot dengan disinfektan dulu. Setelah disemprot dengan disinfektan, bagasi dibuka juga sama, akan kita semprot dengan disinfektan oleh relawan Gus COVID-19 ini. Setelah itu mereka akan kita panggil satu-satu. Kita panggil satu-satu keluarganya, kemudian sudah kita hubungi juga, sudah menunggu di sana untuk membawa pakaian. Kemudian personal tadi satu-satu kita suruh turun, disemprot dulu badannya, bajunya, kemudian dia dimasukkan disuruh mandi, yang sudah kita siapkan juga sabun mandi dan lain sebagainya, termasuk sampo dan sebagainya untuk mereka melakukan mandi. Setelah itu baru baju baru, dan baju baru yang dari keluarga tadi disuruh pakai, baju yang lama disuruh masuk plastik yang dikasih deterjen. Nah, selain dari banyaknya para pemudik yang di Lampung Tengah, ini harga petani, terutama yang harga singkong mulai turun, karet, sedangkan masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini bergantung pada pertanian. Ya, kita nggak bisa nyalakan juga, karena dengan COVID ini memang kejadian sangat luar biasa ya. Petani seperti petani singkong, karena kondisi perekonomian yang peredaran uang juga akan menjadi seret, dan mereka kerja tempat lain juga nggak bisa karena posisi yang semuanya juga lagi off, sehingga mereka singkongnya yang umur 4-5 bulan pun dicabut. Nah, sementara singkong yang umur 4-5 bulan itu belum ada kadar acinya, sangat rendah. Sementara saya sudah datang ke pabrik tersebut. Kenapa harga singkong bisa seperti ini? Jawaban mereka, Pak, kami beli singkong itu mau diambil acinya. Kalau singkong ini umurnya 4-5 bulan seperti ini, kadar acinya seberapa? Nah, makanya harganya juga menjadi turun. Nah, ini akan berakibat terhadap petani singkong yang normal, yang umurnya 10-12 bulan, akhirnya kena imbas kan. Di samping itu, pedagang kita, petani kita juga sedikit nakal. Mereka motonginnya juga sudah sama batangnya, kemudian muatannya juga sudah ditambahin dengan tanah. Nah, perilaku-perilaku ini yang sebetulnya merusak semuanya kan. Sebetulnya pabrik juga tidak mau nakal, tetapi pabrik juga jangan diakalin kan gitu. Jangan dibohongi dengan hal seperti itu. Jadi banyak potongan-potongan itu potongan-potongan. Itulah akibatnya banyak potongan dan harganya menjadi rendah. Sebenarnya ada solusi nggak sih Pak untuk para petani sendiri? Solusinya sebetulnya petani kan bisa diberdayakan. Ini besok saya sudah berdiskusi Forkopimda tadi, kebetulan tadi kami ketemu bagaimana pemberdayaan terhadap para petani ini nanti, termasuk dalam hal pembangunan juga bagaimana pemberdayaan. Artinya banyak pekerjaan pihak ketiga yang nanti akan dialihkan menjadi pemberdayaan sifatnya, sehingga akan mengangkat perekonomian masyarakat ini. Dan karena pemberdayaan, otomatis pembayarannya pun harus setiap hari, paling lama 2 hari sudah dibayar. 2 hari harus sudah dibayar. Kalau membangun talut, dan di sini nanti bukan lagi dilelang, tetapi pemberdayaan di kampung tersebut itu akan dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat. Nah, nanti harga tetap sama, tetapi mereka yang mengerjakan adalah orang di situ. Sehingga nanti pembayarannya pun harus, karena mereka ekonomi lemah, ya bukan seperti biasa turun 30%, kemudian selesai treatment, ini tidak.
tapi setiap hari akan dibayar. Ada kekhawatiran nggak sih Pak terhadap ekonomi masyarakat yang paling rendah di kabupaten? Ya, makanya karena tetap besar sekali kekhawatiran tersebut, makanya kita juga lagi menyiapkan program bagaimana membantu mereka, termasuk bagaimana memberdayakan warung-warung kecil tersebut. Kemudian juga kita melakukan operasi pasar dan lain sebagainya. Kita himbau juga para petani yang kebetulan panen hari ini, jangan dijual dulu gabahnya, jangan dijual dulu jagungnya yang masih punya kan. Kalau yang nggak punya ya mau diapain lagi kalau adanya cuma itu. Selain dari dampak ekonomi, terus ke pertanian, semuanya pada anjlok dampak dari COVID-19 ini, ada target sendiri nggak sih Pak supaya gimana sih untuk di lokalan di Kabupaten Lampung Tengah sendiri lah, terutama gitu untuk menangani COVID-19? Target kami di tahun 2000, target kami terkait dengan COVID-19 ini kita sampai siapkan sampai bulan depan. Kita masih akan berikan subsidi bantuan kepada orang-orang yang ODP dan tidak mampu sampai bulan depan, yang 5 kilo dengan 15 butir telur tadi. Itu sampai kita siapkan, bahkan bukan tidak mungkin sampai bulan ketiga. Makanya tadi Pak Bupati sampaikan penyisiran itu termasuk pemberdayaan dan sebagainya disampaikannya, dan kebetulan kesepakatan dua menteri antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, eksekutif dalam Bupati dan tim bisa menyisir anggaran dan memakainya tanpa persetujuan DPRD. Cukup pemberitahuan dan pertanggungjawabannya nanti langsung kepada kementerian. Dampak COVID ini juga ada, kita kan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku disinfektan sendiri. Kita ada solusinya nggak Pak? Tapi nanti dulu dijawabnya setelah yang satu ini. Oke. Ya pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi setelah yang satu.